warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis cinta Rasul, dalam rangka untuk mengenal beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan bisa kita mencintai Rasulullah tanpa mengenal dulu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fase-fase beliau ketika berdakwah, ketika mengajarkan Al-Quran, ketika mengenalkan tauhid dan lain sebagainya, begitu luar biasa. Nah, di bab ini fase dakwah Rasulullah SAW itu dibagi menjadi dua. Ada fase Makkah dan fase Madinah. Makanya di Quran, kalau ibu-ibu baca Quran, Quran itu kan dibagi dua. Ada ayat-ayat Makkiyah atau surat Makkiyah, ada ayat atau surat Madaniyah. Pernah lihat Bu, di surat Quran itu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Bedanya apa surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Surat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Itu namanya ayat atau surat Makkiyah. Sedangkan Madaniyah atau ayat Madaniyah atau surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Meskipun ayatnya turunnya di Mekah. Misalnya ada ayat turunnya di Mekah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji wada. Dan ini adalah ayat yang terakhir turun sebagai penutup Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3. Monggo yang baca Quran, bawa Quran atau HP ada Qurannya, dibuka surat Al-Maidah ayat 3. Itu ayat yang turun terakhir kali sebagai penutup. Meskipun ini turunnya di Makkah, itu namanya surat Madaniyah. Karena apa? Turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat yang terakhir turun, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Al-Maidah ayat 3. Udah ketemu Bu? Belum lihat? Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan untukmu. Apa yang disempurnakan? Dinakum, yaitu agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan kami sempurnakan nikmat pada kalian. Wa raditu lakum, dan aku rela ridho Islam madina, Islam menjadi sebuah agama. Ini penutup dari semua ayat-ayat yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ayat ini turun, itu banyak sekali sahabat yang senang, luar biasa gembira. Abu Bakar As-Siddiq
justru menangis terseduh-seduh. Sahabat yang gembira kenapa? Karena mereka tahu bahwa Islam itu sudah sempurna. Islam itu sudah final. Sudah menjadi agama resmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu melihat dari sisi yang lain. Ketika sesuatu itu sudah sempurna, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melihat itu, makanya nangis terseduh-seduh. Karena apa? Abu Bakar yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya tidak lama lagi. Dan memang betul. Gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis haji wada, jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, beliau meninggal dunia. Jadi tidak lama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada. Ini benar apa yang menjadi gambaran atau kekhawatiran dari Abu Bakar, bahwa setelah sempurna Islam, setelah sempurna Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya sudah selesai risalah kerasulan dan pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fase Makkah, ada fase Madinah. Nah, pada bab ini adalah fase Madinah, di mana ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Fase Madinah dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah menanamkan dasar-dasar masyarakat Islam. Jadi ini sudah mulai membangun sebuah peradaban. Beda dengan ketika di Mekah. Mekah itu meskipun lebih lama, sekitar 13 tahun baginda Rasulullah SAW dakwah di Mekah, tapi itu hanya berkutat masalah akidah. Makanya di dalam ayat-ayat yang sifatnya makiyah itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Isinya pun tentang akidah. Seperti misalnya surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Itu isinya kebanyakan menanamkan tentang akidah. Keyakinan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Itu diulas selama 13 tahun. Nah, ketika sudah hijrah ke Madinah, itu mulai menanamkan dasar-dasar tentang bagaimana membangun masyarakat, civil society. Jadi membangun peradaban, bagaimana membuat satu pemerintahan Islam. Bagaimana kemudian cara-cara berdagang sesuai dengan syariat. Itu ayatnya turun ketika fase Madinah. Bagaimana membangun masyarakat yang bisa adil, masyarakat yang bisa damai, itu dibangun di Madinah. Jadi dasar-dasar masyarakat Islam ini dimantapkan dengan dakwah-dakwah turun ayat yang tadi membangun sebuah peradaban. Yang kedua, bahwa berdamai dengan musuh utama, berdakwah kepada raja-raja dan menyepakati sejumlah perjanjian. Di fase Madinah inilah Rasulullah SAW yang sudah membangun sebuah institusi, yaitu Madinatul Munawwarah, di bawah kepemimpinan baginda Rasulullah SAW. Itu Nabi SAW mulai berdakwah melalui G2G. Kalau bahasa sekarang government to government, artinya antar pemerintah. Bukan sekedar menyampaikan dakwah dari orang per orang, tidak.
tapi sudah mulai dari satu puncak pimpinan tertinggi kepada puncak pimpinan tertinggi di daerah lain. Sehingga Nabi SAW seringkali biasa memberikan surat, di antaranya surat Rasulullah kepada Raja Heraklius, itu yang terkenal, atau kalau kita biasa melihat film itu Raja Hercules. Heraklius itu di antara yang pernah dikirimi surat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan banyak raja-raja yang dikirimi surat Rasulullah SAW. Untuk apa? Nabi mengajak berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdakwah melalui G2G, artinya government to government, pemerintah ke pemerintah, itu lebih efektif, lebih sasarannya, jangkauannya itu lebih. Makanya pemerintahan itu sebetulnya lebih efektif di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Sekali tanda tangan itu sudah menjadi sebuah keputusan. Misalnya ada tempat prostitusi, tempat perjudian, kita ustadz, kiai, ulama, keluar menentang itu semua. Tapi belum ada reaksi apa-apa dari pemerintah, ya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau pemerintahnya seorang muslim taat yang tahu tentang syariat, hanya dengan tanda tangan oret-oret beres tutup. Prostitusi, perjudian, atau hal-hal yang memang dilarang oleh syariat. Jadi sangat efektif kalau kita berdakwah melalui jalur pemerintahan, jalur kekuasaan. Dan ini di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diplomasi antar negara, diplomasi antar kekuatan-kekuatan politik ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika Nabi sudah mulai dakwah antar negara, ini Rasulullah SAW itu kemudian terjadi satu koalisi. Jadi sekutu-sekutu yang menentang Rasulullah SAW mulai bergabung. Yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, itu mulai menggalang satu kekuatan untuk melawan Rasulullah SAW. Makanya di dalam Quran itu ada surat Al-Ahzab. Surat apa, Bu? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya sekutu. Jadi mereka dari Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah, kafir Quraisy, kafir Mekah, ini bersekutu untuk melawan Rasulullah. Itu namanya Ahzab, perang koalisi. Nabi dan kaum muslimin ini sendiri, sementara musuh itu bergabung. Makanya karena musuh ini banyak, bahkan berkoalisi, bersekutu untuk melawan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW dalam menjaga teritori Madinah itu akhirnya kemudian diberikan masukan oleh seorang sahabat untuk membuat parit. Jadi parit dibuat, yang kita tahu tanah di sana itu tidak seperti tanah Banyumanik yang mudah untuk dicangkul. Tapi tanah di sana isinya hanya batu, pasir, yang kalau kita mencangkul dengan tangan kosong itu rasanya sesuatu yang luar biasa. Apalagi dalam panas teriknya matahari gurun. Ini kita nggak bisa bayangkan Nabi dan para sahabat yang tentu saat itu dengan peralatan yang sangat sederhana, minim, membuat parit yang lebarnya digambarkan oleh hadis
itu kuda terbaik saat itu nggak bisa lompat. Ya kira-kira mungkin 6-7 meteran. Jadi 6-7 meter yang ukurannya kuda terbaik tidak bisa lompat. Dan itu panjangnya luar biasa, berkilo-kilo. Karena apa? Untuk menjadi benteng Madinah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga teritori Madinah membuat satu benteng dengan parit yang luar biasa panjang. Ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun musuhnya itu bersekutu. Jadi musuh itu bersekutu antara orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu melawan kaum muslimin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara yang disepakati terhadap musuh-musuh di samping tadi berdakwah, mengirimkan surat kepada raja-raja, termasuk tadi Raja Heraklius atau Hercules, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjalin perdamaian, perjanjian damai. Di antara perjanjian damai yang ditandatangani oleh Rasulullah yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan kaum muslimin itu sejatinya adalah niatnya untuk tindak haji. Jadi mau menunaikan ibadah haji. Nabi dan para sahabat yang jumlahnya sekitar 10 ribuan orang, banyak rombongan Rasulullah, berjalan dari Madinah ke Mekah. Ini rombongan yang tidak sedikit dan tentu dilakukan dengan jalan kaki, paling banter mengendarai onta yang di atasnya itu ada sekedup atau rumah-rumahan yang untuk berlindung. Paling itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan tidak jarang hanya jalan kaki saja mengiringi Rasulullah SAW. Perjalanan berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, bahkan beratus-ratus kilo, sampai di pintu gerbang kota Mekah. Itu di stop oleh orang-orang kafir Mekah, nggak boleh masuk. Akhirnya apa? Negosiasi. Akhirnya di situ disepakati perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang isinya apa? Isinya Nabi dan kaum muslimin tidak boleh melaksanakan ibadah haji tahun itu, tapi diperbolehkan haji di tahun depan. Artinya apa? Nabi dan sahabat yang sudah berada di gerbang pintu kota Makkah harus pulang lagi, balik lagi ke Madinah. Jadi sudah berada di pintu Makkah, balik lagi ke Madinah. Kita nggak bayangkan. Jadi sudah berangkat capek-capek, perjalanan jauh, disuruh balik lagi, dan tahun depan baru boleh melaksanakan ibadah haji. Ini kan sangat-sangat merugikan kaum muslimin. Dan semua item-item perjanjian dalam Sulhul Hudaybiyah itu hampir semuanya itu merugikan kaum muslimin, merugikan Rasulullah SAW. Hanya satu yang boleh dibilang bahwa itu adalah menguntungkan kaum muslimin. Apa itu? Yaitu disepakatinya selama 10 tahun tidak ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan. Nah, ini yang kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Beliau tahu bahwasanya damai itu adalah segalanya.
Damai itu adalah pondasi membangun peradaban. Karena tidak mungkin peradaban masyarakat itu dibangun dari tetesan darah peperangan yang terus-menerus. Meskipun saat itu sebetulnya, andai kata misalnya Nabi memaksakan untuk masuk kota suci Mekah dan terjadi peperangan, itu secara personil Nabi menang. Secara hitung-hitungan personil Nabi menang. Kaum muslimin menang. Tetapi sekali lagi Nabi lebih memilih jalan damai, kemudian balik lagi ke Madinah. Ini diantara hal yang mungkin logika Rasulullah SAW, lebih baik kita memilih damai daripada memilih jalur peperangan. Di antara persetujuan atau isi sulhul Hudaybiyah yang merugikan kaum muslimin adalah mulai saat ditandatanganinya perjanjian itu tidak boleh ada orang masuk Islam. Jadi tidak boleh ada orang masuk Islam. Kalau ada orang masuk Islam harus dikembalikan lagi atau ditolak. Dan ketika misalnya ada orang yang sudah kadung masuk Islam mau keluar lagi atau mau murtad lagi, tidak boleh kemudian dihalang-halangi. Ini kan sangat-sangat merugikan kaum muslimin. Ini perjanjian. Bahkan ada seorang Mekah itu nangis-nangis di hadapan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Itu tetap Nabi SAW menolak dulu. Karena apa? Karena sudah ditandatanganinya perjanjian sulhul Hudaybiyah. Kata Nabi, tunggu tahun depan saja. Ini Nabi SAW konsisten terhadap apa yang sudah diputuskan dalam perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya apa? Nabi dan rombongan balik lagi ke Madinah. Baru tahun berikutnya itu akhirnya rombongan besar lagi melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada itu. Dan memang betul apa yang menjadi pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Luar biasanya apa? Ketika tahun berikutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya masuk kota Mekah dan menunaikan ibadah haji, itu betul-betul orang-orang Mekah yang asalnya menentang Rasulullah SAW. Karena selama 1 tahun itu, dari mulai tahun perjanjian Hudaybiyah sampai dengan tahun berikutnya, itu Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Itu diantara isi perjanjiannya adalah tidak boleh ada larangan orang berbicara Islam. Jadi ketika ada orang membicarakan Islam, gak boleh dilarang. Ketika ada orang mengajarkan Islam, jangan dilarang. Makanya ketika Nabi SAW di tahun berikutnya haji, itu orang-orang Mekah yang asalnya menentang Rasulullah, mereka sudah paham ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini luar biasa. Idza jaa nasrullah, ketika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, yaitu apa? Fathu Makkah, terbukanya kota Mekah. Mekah sekarang sudah di bawah kekuasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah sudah merdeka. Yang dulunya dikuasai orang-orang kafir, jaa nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan telah datang al-fath, itu kemerdekaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas,
maka kamu melihat manusia, kata Allah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhulun, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agamanya Allah, afwajan, berbondong-bondong. Jadi bukan hanya satu-satu individu-individu, ini sudah masuk kelompok-kelompok. Jadi suku-suku, kelompok-kelompok ini sudah berbondong-bondong ikrar bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barokah berkat kesabarannya Rasulullah memilih damai dibandingkan dengan jalur peperangan. Maka 1 tahun mengalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat orang-orang Makkah masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Orang Mekah masuk Islam itu tanpa peperangan. Mereka dengan sukarela. Bahkan bukan hanya person to person, individu-individu, tetapi afwajan, berbondong-bondong. Kepala sukunya masuk Islam, otomatis warganya, masyarakatnya ikut masuk Islam. Kepalanya ikut kepala rumah tangganya masuk Islam, maka semua keluarganya juga masuk Islam. Ini digambarkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka perintahnya Allah ketika kita melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, kita disuruh untuk bertasbih, fasabbih bismi rabbika wastaghfir, dan beristighfar. Nah, ini adalah satu gambaran fase dakwahnya Rasulullah SAW. Di samping Nabi itu tadi dalam melawan musuh, ini kadang-kadang melawan dengan cara ahzab, yaitu tentara-tentara sekutu. Tapi di lain kesempatan juga Nabi mendapatkan umat yang banyak seperti orang-orang Mekah tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menerima kedatangan sejumlah utusan dan manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Tadi bahwa ngalahnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu menghasilkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang luar biasa, sehingga fase ini menjadi fase kegemilangan Islam. Islam sekarang teritorinya atau wilayahnya bukan hanya di Madinah, tetapi sudah melebar sampai ke Mekah. Mekah, Madinah sudah dalam kekuasaan kaum muslimin. Bahkan dalam cita-cita Rasulullah SAW ketika membangun Khandaq atau membangun parit tadi, Nabi SAW sempat bahasanya guyonnya begini. Nabi SAW ketika memecahkan batu yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh para sahabat, maka ketika Nabi memecahkan batu yang besar tadi, itu kan memercikkan api. Karena apa? Karena gesekan benda keras dengan benda keras itu memunculkan percikan api. Nah, percikan apinya Rasulullah, beliau mengatakan bahwa percikan api ini terlihat sampai ke Syam. Terlihat sampai ke Syam. Itu sebetulnya sebagai isyarat bahwasanya nanti kekuasaan Islam itu teritorial atau wilayahnya bukan hanya Madinah, Mekah, tapi juga sampai ke Syam. Syam itu wilayahnya sekarang ini adalah mulai dari Jordan, Palestina sampai ke sana. Itu namanya Syam. Artinya apa? Bahwa wilayahnya Islam itu sampai meluas.
Itu ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini percikan api ini bisa terlihat sampai ke negeri Syam. Makanya Ka'bul Ahbar ini yang diriwayatkan, dicatat di dalam misalnya Al-Barzanji. Itu diantara ciri kenabiannya Rasulullah SAW itu adalah mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi kata Ka'bul Ahbar yang beliau ini membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil. Karena apa? Bapaknya Ka'bul Ahbar ini seorang ahli kitab. Jadi Ka'bul Ahbar kecil itu ya sudah tiap hari diajari tentang kitab Zabur, Taurat dan Injil. Tetapi Ka'bul Ahbar ini ada satu lempiran yang tidak diajarkan kepada beliau oleh bapaknya. Oleh bapaknya satu lempiran ini disimpan dalam peti. Ketika bapaknya yang ahli kitab ini meninggal dunia, itu kemudian satu lembar kitab tadi yang tidak diajarkan dibuka oleh Ka'bul Ahbar. Isinya tentang satu pemberitaan ada nabi yang terakhir yang di dalam kitab itu disebutkan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini ditulis dalam kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil. Apa maknanya? Nabi yang terakhir itu lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kerajaan atau kekuasaannya itu sampai ke Syam. Tapi Ka'bul Ahbar belum melihat kalau lahirnya sudah benar di Mekah, hijrahnya ke Madinah sudah benar. Tapi kekuasaannya saat itu ketika beliau Rasulullah SAW itu meninggal, itu belum sampai ke Syam, masih Madinah dan Mekah. Makanya Ka'bul Ahbar belum masuk Islam. Baru kemudian di zaman Umar bin Khattab ekspansi. Jadi kekuasaannya kemudian dilebarkan sampai ke Syam, sampai ke Palestina. Baru kemudian Ka'bul Ahbar itu betul-betul yakin apa yang disampaikan oleh kitab itu benar, bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Nyatanya bahwa lahirnya di Makkah, hijrahnya di Madinah, kemudian kekuasaan Islam sudah sampai ke Syam. Akhirnya Ka'bul Ahbar itu masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Ka'bul Ahbar itu sampai nunggu kekuasaan Islam sampai ke negeri Syam. Karena beliau tahu persis dalam kitab ini nggak akan bohong, tetapi memang dalam faktanya saat Nabi SAW hidup bahkan sampai meninggal, kekuasaannya belum sampai ke Syam. Beliau akhirnya masuk Islam itu di zaman Umar bin Khattab. Ini apa namanya? Tentang masuk Islamnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam tanpa adanya pertumpahan darah. Tahap ini berlanjut hingga wafatnya Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi SAW itu setelah haji yang terakhir atau haji wada, tidak lama kemudian beliau SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah dan peta demografis Madinah. Sebagaimana pelajaran yang kemarin, hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah itu juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim.
Jadi fase dalam kehidupannya Rasulullah dalam rangka mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu juga harus menjadi fase di dalam kehidupan kita. Kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang menghendaki atau menginginkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kata Quran, orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah ada 3 syarat. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Jadi tidak mungkin orang yang tidak iman kepada Allah dapat rahmatnya Allah. Jadi rahmat yang bentuknya permanen yaitu rahim itu tidak akan didapatkan. Kalau rahmat yang sifatnya rahman ini bisa jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan. Karena rahmannya Allah itu ada 2. Satu yang namanya rahman, yang kedua namanya rahim. Ini satu akar kata. Rahman dan rahim itu satu akar kata dan satu sifatnya Allah, cuma beda peruntukannya. Kalau rahmannya Allah ini kasih sayang Allah yang tidak pandang bulu, kepada siapapun diberikan. Iman, kafir, semuanya diberikan. Orang taat, orang maksiat pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmannya Allah. Sementara rahimnya Allah ini khusus untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah nanti di akhirat. Yang jatahnya itu bandingannya. Kalau rahman itu 1%, kalau rahim itu 99%. Nah, kalau rahmannya Allah saja kita di dunia ini yang semuanya makhluk dapat jatah rahmannya Allah, kira-kira kalau nanti di akhirat rahimnya Allah yang 99 seperti apa? Nikmatnya kita tidak bisa bayangkan. Yang rahmannya Allah dibagi sekian miliar makhluknya Allah saja kita bisa merasakan nikmatnya yang luar biasa. Apalagi jatah rahim yang memang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, syarat orang yang mengharapkan rahmatnya Allah itu satu harus ada iman. Ini rahmat yang berupa rahim, yang berupa kasih sayang Allah nanti di akhirat. Kemudian apa? Walladzina hajaru wajahadu. Kemudian dalam aplikasi hidup kita ini dibuktikan dengan hajaru, berhijrah. Berhijrah itu maknanya apa? Apakah kita harus pindah ke Madinah? Sebagaimana Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ternyata hijrah dalam makna ini atau ayat ini maknanya bukan kita ikut Nabi hijrah ke Madinah. Sebab apa? Hijrah tempat itu sudah ditutup oleh Nabi SAW dengan mengatakan la hijrata ba'da. Tidak ada hijrah lagi setelah aku ini. Jadi hijrah tempat dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Pokoknya kita lahir di mana, tinggal di mana, ya sudah kita bisa hijrah di situ. Tapi dengan makna yang berbeda. Maknanya apa? Hijrahnya kita berarti pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Hijrahnya kita yang asalnya jauh dari Allah, kita mencoba untuk mendekat kepada Allah. Hijrahnya kita yang dulunya jauh dari Al-Quran,
yang dulunya nggak bisa baca Al-Quran, yang dulunya tidak tahu isi Al-Quran, maka kita harus punya komitmen untuk hijrah. Belajar bagaimana cara baca Quran, bagaimana kemudian kita mengetahui isinya Al-Quran, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Quran. Nah, ini namanya hijrah. Orang yang punya komitmen pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, itu adalah komitmennya orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi artinya apa? Muslim atau mukmin itu grafiknya itu harus naik terus. Naik terus. Meskipun kita mungkin dalam kondisi usia yang semakin tambah, tapi grafik keimanannya harus senantiasa terus meningkat, bukan malah turun. Waktu muda semangat untuk ibadah, malah tuanya turun. Itu berarti grafiknya mulai turun. Tapi kita harus grafiknya naik terus dalam segi keimanan. Itu namanya hajar, orang yang hijrah, pindah terus menerus dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Makanya kita di dalam kehidupan ini, khususnya dalam menata iman, itu harus punya strategi seperti strateginya orang lari maraton. Ngertos lari maraton, Bu? Lari jarak jauh. Kalau jarak jauh itu kan biasanya kalau baru start awalan itu larinya ya biasanya santai-santai. Kita waktu muda ya biasanya juga santai-santai. Dulu mungkin waktu muda nggak berkerudung, sekarang mulai berkerudung, sekarang sudah kemudian istiqomah berkerudung. Yang dulunya kerudungnya biasa, sekarang kerudungnya yang lebih baik lagi. Itu meningkat namanya. Itu proses itu. Jadi manajemen hidup kita seperti tadi, lari maraton. Mungkin awalnya santai-santai, tapi kalau sudah menjelang finish, itu seorang lari maraton itu nggak akan berlari itu santai-santai. Kalau sudah 100 meter menjelang finish, itu pasti larinya dengan lari sprint. Meskipun dengan sisa-sisa tenaga, tetapi kita dengan menggunakan teknik lari sprint. Itu dalam manajemen lari maraton. Jadi kalau awalnya santai-santai, menjelang finish kita terhadap keimanan itu harus sprint. Dengan Quran lebih dekat, ibadah lebih diperhatikan, kemudian amal solehnya lebih ditambahi. Ini namanya sprint. Ngaji tambah sregep. Nah, ini manajemen keimanan. Sehingga grafik kehidupan kita di dalam menata iman itu naik terus. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah berpindah dari satu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik ditingkatkan menjadi yang lebih baik dan lebih baik terus. Ini namanya alladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Tapi hijrah itu saja tidak cukup, harus diimbangi dengan wajahadu fisabilillah, kesungguhan. Jadi jangan yang penting hidup ngikut arus saja, nggak boleh begitu. Hidup itu harus wajahadu. Wajahadu itu apa? Wajah itu punya nilai kesungguhan. Jadi nggak boleh ngalir pokoknya koncone ngaji, melu ngaji, koncone nggak boleh. Harus terstruktur, harus ada planning. Jadi wajahadu itu satu, ada planning. Planning itu ada rencana, ada niatan yang terstruktur, niatan yang memang kita itu betul-betul ada goal, ada tujuan yang mau kita harapkan. Itu namanya planning. Jadi rencana matang yang kita susun dengan tujuan yang jelas. Jadi bukan tadi yang penting ngalir aja. Pokoknya koncone ngaji melo
ngaji, koncone ibadah sholat lalu sholat, nggak boleh gitu. Harus ada rencana betul. Jadi apa yang menjadi goal kita ketika ngaji, apa yang menjadi goal kita ketika kita ibadah, itu harus terencana. Jadi planning kemudian execution. Bukan hanya rencana saja tapi nggak dilaksanakan. Rencana dan kemudian ada actionnya. Ya Allah, saya tahun ini pengen baca Quran. Maka niatan sudah tertata, kemudian dieksekusikan atau diaplikasikan, dilaksanakan. Dengan cara apa? Kita datangkan ustaz, kita hadir ke ustaz untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik, beribadah yang baik, ngaji yang baik. Nah, seperti ini adalah bagian dari eksekusi. Nah, setelah eksekusi, kemudian harus ada evaluasi. Nah, ini yang harus dalam manajemen, ilmu manajemen itu pasti ada 3 itu. Nah, itu yang namanya wajah itu, kesungguhan. Tidak bisa dibilang atau dikatakan wajah itu kalau tidak ada niat, tidak ada pelaksanaan, tidak ada evaluasi. Karena evaluasi ini akan menjadikan kita itu tadi semakin tambah, semakin naik terus. Jadi ada progresnya. Tahun ini alhamdulillah sudah jilid 1. Itu namanya progres. Tahun berikutnya jilid 2. Itu progres. Tahun berikutnya sudah juz amma. Tahun berikutnya lagi sudah lancar baca Quran. Nah, ini namanya progres yang tampak. Nah, itu hasil dari wajahatu fisabilillah. Jadi kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna wajahatu fisabilillah bukan perang di jalan Allah saja. Nah, sekarang di zaman kita sudah enggak ada perang karena negara kita darul aman atau negara yang aman, darussalamah, negara yang damai. Maka kita dalam wajahatu fisabilillah itu harusnya tadi menata bagaimana kita berkesungguhan di dalam meningkatkan kualitas iman, takwa dan kualitas ibadah kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum diteruskan ada yang mau ditanyakan dulu?